warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini tanggal 6 Zulhijjah insyaallah 1443 Hijriah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Allah Subhanahu wa taala, Masjid Rumah Sakit Harapan Bunda. Ini tempat yang Allah muliakan setelah Masjidil Haram yang ada di Mekah, setelah Masjidil Haram yang ada di Madinah, setelah Masjidil Haram yang ada di Palestina, di Masjidil Aqsa. Ketiga masjid itu adalah tempat yang sangat utama. Selain itu, di seluruh masjid di dunia ini, kedudukannya, keutamaannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah untuk berhias setiap menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Berhias itu artinya berpakaian yang rapih, dalam keadaan segar, dalam keadaan harum, tidak bau. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap masuk ke dalam masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak turun Adam, berhiaslah kalian setiap kalian akan memasuki tempat sujud. Masjid itu adalah tempat sujud, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang dimaksud tidak hanya dilakukan salat, namun seperti kajian ilmu, ini adalah bagian dari ibadah, bagian dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada beberapa hari ke depan yang sangat utama, dan Allah muliakan, Allah berikan keistimewaan, Allah berikan rahmat dan barakah kepada yang mempergunakan hari-hari yang Allah muliakan, termasuk di bulan Zulhijjah ini. Di bulan Zulhijjah ini adalah bagian dari bulan yang disebut di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, Arba'atul Hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan pertama adalah Zulqa'dah, yang telah lalu, yang telah lewat di setiap tahunnya. Kemudian bulan yang kedua yaitu Zulhijjah. Zulhijjah ini baru tanggal 6. Sebagaimana ketetapan pemerintah kita yang melalui Kementerian Agama, bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Jum'ah yang lalu. Jum'ah tanggal 1, Sabtu tanggal 2, Ahad tanggal 3, Isnain
tanggal 4, Selasa tanggal 5, kemudian Arba yakni Rabu tanggal 6 Zulhijjah. Demikian pula sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di beberapa riwayat hadis, sumber dari sahabat Abdullah bin Abbas, an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari al-amalu, yang mana hari itu melaksanakan amal ibadah, fihinna, di dalam hari-hari itu, dalam beramal itu, afdalu min ayyamil ashr, yang sangat utama, yang lebih utama daripada hari-hari yang ke-10. Jadi di dalam riwayat ini, dalam setahun itu ada berapa hari? 365. Pada siang harinya, selama setahun jumlah harinya 365. Hari-hari yang sangat utama menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada 10 hari yang paling utama dari bulan Zulhijjah dalam setiap tahunnya. Ya, di layar ini dijelaskan afdalu min ayyamil ashr, lebih utama daripada hari-hari yang selain 10 ini. Jadi 10 hari di bulan Zulhijjah ini di awal terutama adalah hari-hari yang sangat penuh dengan berkah, sangat penuh dengan keutamaan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud di sini bagi hambanya yang beramal salih. Kemudian ditanyakan di dalam riwayat yang lain, qalu, para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah azza wa jalla, bagaimana ya Rasulullah dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah azza wa jalla, dan tidak pula yang membandingi pahala dari 10 awal dari bulan Zulhijjah itu, bahkan jihad pun tidak bisa membandingi pahalanya. Jihad pun tidak bisa membandingi pahalanya. Begitu sangat besar, begitu sangat utama. Masya Allah. Begitu sangat utama di hari ini. Tinggal berapa hari lagi ini? Ya, tinggal 4 hari lagi. Tinggal tanggal 7. Ya sekarang masih terhitung tanggal 6. Besok tanggal 7 Zulhijjah, ini berkaitan tanggal Hijriyah, bukan Masehi. Kemudian puncaknya di hari tanggal 10. Puncaknya di hari tanggal 10. Kemudian masih ada bonus lagi untuk hari-hari berikutnya yang sangat utama di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 yang disebut dengan ayyamut tasyrik, hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada kita sampai akhir hayat kita masing-masing, dan semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini wajib kita yakini sepenuhnya. Kalau tidak meyakini sepenuhnya, maka kita tergolong hamba yang keluar dari Islam, yakhruju minal Islam. Pada hakikatnya, karena kita telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, atau dalam ucapan yang lain wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di antara salah satunya adalah kita membenarkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sedikit pun keraguan. Sebagaimana hadis yang disampaikan ini, kita wajib membenarkan, meyakini. Karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang semoga Allah senantiasa memuliakan kepada kita, duduk pada sore hari ini di masjid yang Allah muliakan ini keutamaannya mengalahkan duduknya di hari-hari yang lain dalam setahunnya. Hatta Ramadan, bahkan di siang hari pada bulan Ramadan, di siang harinya tidak bisa menandingi dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Masya Allah, andaikan kita mengetahui terhadap pahala yang Allah janjikan kepada kita, yang Allah akan berikan kepada kita, niscaya kita mungkin duduk mengaji ini tidak paling belakang, maunya paling depan. Maka oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk sore hari ini bisa mendengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya salat kita, zikir kita, bacaan Al-Quran yang kita baca, kemudian sedekah kita, infak kita, kemudian silaturahim kita, dan perbuatan-perbuatan amal soleh lainnya pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 6 ini, itu adalah amalan yang sangat utama yang kita kerjakan. Maka ketika kita mengerjakan salat, seperti tadi kita mengerjakan salat berjamaah, salat asar berjamaah, itu beda dengan selain pada hari tanggal 10 ini. Maksudnya 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini. Kemudian di antara yang sangat dianjurkan, kita masih ada beberapa waktu yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak tasbih subhanallah, 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 tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, atau wa bihamdihi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amal fihinna afdalu min ayamil ashr, fa'akthiru fihinna at-tasbih wat-tahlil wat-takbir. Di hari ini, besok sampai tanggal 10 Zulhijjah, mari kita ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kalimah subhanallah, terutama kalimah tahlil la ilaha illallah, ataupun yang jenisnya tahlil yang beraneka ragam jenis, seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jenis-jenis kalimat tauhid sangat banyak sekali, dan ucapan wat takbir, kalimat takbir, Allahu Akbar. Jamaah, a'azzani Allah wa iyyakum, semoga Allah memuliakan kepada kita dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dari segala hal. Tidak hanya zikir berupa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tasbih, tahlil, takbir, tapi di dalam matan yang lain, yaitu sebagaimana riwayat ini yang didengar oleh Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin a'zamu indallah azza wa jal, tidak ada dari hari-hari a'zamu yang paling agung indallah, di sisi Allah azza wa jal, wala ahab fihinna ilaihi al-amal, dan tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari itu, ilaihi, apa yang dicintai, al-amalu, amalan, perbuatan. Min hadhil ayyam, daripada hari-hari yang ke-10 ini. Jazakallah khair. Ya, kebetulan walaupun ana diberi minum, ana sedang puasa termasuk, alhamdulillah. Nah, jadi hari yang Allah berikan keagungan, hari-hari yang Allah cintai dalam segala bentuk amal saleh, tidak ada yang bisa menandingi pada hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutannya, fa'aksiru fihinna min at-tahmid wat-tahlil wat-takbir. Kalau tadi dalam matan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, minat tasbih wat-tahlil wat-takbir, tidak ada tahmidnya. Yang riwayat dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, adalah minat tahmid, adalah ucapan alhamdulillah. Ketika digabung dua riwayat ini, maka boleh disatukan zikir yang sangat dianjurkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, yang mengandung banyak keutamaan di dalamnya, bahkan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir atau ucapan atau kalimat subhanallah walhamdulillah. Berdasarkan hadis ini, minat tahmidi, bertahmid kepada Allah, dari hamada yahmidu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak berarti zikir yang lain seperti berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak baik. Semua al-amalus salih, semua amal perbuatan itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat utama dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya subhanallah yang kita ucapkan, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, bahkan membaca Al-Quran, di hari ini, hari besok, lusa sampai tanggal 10, Masya Allah, itu keutamaannya melebihi daripada hari-hari selain tanggal 1 sampai tanggal 10, melebihi itu keutamaan. Jadi artinya dalam 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini adalah sangat besar keutamaannya dari segala bentuk
amal soleh apa saja yang kita lakukan. Termasuk saudara sekalian melayani pasien, senyum, itu pahalanya besar. Beda dengan senyumnya selain hari-hari tanggal 10. Artinya senyumnya hari-hari selain tanggal 10 ini juga dapat pahala. Ramah dengan tamu kita. Intinya segala bentuk amal saleh yang kita kerjakan. Bahkan di siang harinya barangkali hari Ahad sedang libur, kita bersenang-senang dengan istri kita, dengan suami kita, itu pahalanya sangat besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan, yang bisa menandingi, di sini hadis dari Abdullah bin Amr, yang menandingi adalah jihad fi sabilillah yang dirinya tidak kembali lagi ke tempat kediamannya, tidak kembali lagi ke rumahnya. Bahkan ia membawa harta keseluruhannya dalam memperjuangkan agama Allah, dia tidak kembali lagi. Itulah amalan yang bisa menandingi daripada hari-hari dari tanggal 1 tanggal 10. Jadi illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji, kecuali ada seseorang yang keluar dirinya dan membawa seluruh hartanya untuk berjihad di jalan Allah, falam yarji, maka ia tidak kembali lagi. Itulah yang menandingi pahala yang dilakukan oleh hambanya pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Duduknya bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini begitu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang hanya bisa membandingi, ada seseorang yang keluar dari tempat tinggalnya, yakni dari rumahnya, dari kediamannya, untuk berjihad di jalan Allah dan membawa hartanya dan falam yarji bidzalika bisyai, tidak pernah kembali lagi. Padahal sementara bagaimana mungkin kita akan mengorbankan seluruh harta di jalan Allah? Sangat berat. Ini hanya duduk, hanya membaca Al-Quran, hanya bersedekah, Masya Allah, luar biasa pahalanya. Mari kesempatan ini kita jangan abaikan. Termasuk diantaranya berpuasa. Ini riwayat yang sangat jelas. Ya, sebagaimana dari sahabat Jabir, kalau di pertama dari sahabat Abdullah bin Abbas, yang kedua dari Abdullah bin Umar. Kemudian ini an Jabir qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, berkata Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamid dunya, tidak ada dari hari-hari dunia, ayyamul amal, hari-hari yang mana ia melakukan amal salih, fiha, di dalamnya, afdalu min asyri min Dzulhijjah, yang lebih utama daripada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah yang bisa menandingi, illa, kecuali ayyakhruja binafsihi wa malihi, ada seseorang yang keluar binafsihi, dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya. Buru-buru kita mau mengeluarkan harta, rumah masih ngontrak, rumah masih numpang kadang. Ini luar biasa pahalanya. Summa la yarji'u min dzalika bi syai'in, kemudian seorang laki-laki
yang membawa hartanya untuk berjuang di jalan Allah itu tidak kembali lagi. Sedikit pun hartanya juga tidak kembali lagi. Begitu sangat besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari manfaatkan, walaupun ini besok ketemu hari Jum'ah. Biasa kita berinfak pada hari Jum'ah. Mari yang biasa 2.000, ya ditingkatkanlah. Ya paling tidak 10.000 lah. Ya nasi telur. Nasi bungkus telur gitu. Ya, sayang sekali pahalanya. Masa pingin dapat bidadari urban atroba yang sebaya, yang kalau bahasanya anak muda itu yang semuk gitu kan. Orang tua juga begitu, mbah juga begitu. Yang langsing, yang tidak seorang pun menyentuhnya, bahkan jin pun tidak menyentuhnya, yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, langsung Allah ciptakan. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abakara. Mari kita buka. Itu yang Allah akan berikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana keutamaan-keutamaan yang dijelaskan tadi, itu akan diberikan tentu kepada orang yang beramal salih. Orang yang beramal salih yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentu orang yang beriman, yang meyakini adanya agama Islam yang benar, yang dianutnya. Dan mereka akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Dan orang-orang yang beriman tentu di masa hidupnya di dunia ini dia akan menerima dengan catatan amal, diterima dengan ashabul yamin. Menerima dengan catatan amal dengan tangan kanannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan dalam surah Al-Waqi'ah ini, yang akan diberikan kepada orang yang beramal saleh di dunianya, yatufu alaihim wildanum mukhalladun, akan mengelilingi, akan melayani alaihim atas penghuni surga, wildanun, gadis-gadis, anak-anak bujang, mukhalladun, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang melayani kita bukan kakek-kakek, bukan nenek-nenek. Kadang yang jadi pelayan kita di rumah, kalau kita punya pelayan, kadang sudah nenek-nenek. Ini anak-anak yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyiapkan hidangan, makanan, Masya Allah, dengan segala bentuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni surga. Di antaranya akan diberikan minuman arak, yang mana minuman arak itu la yusaddauna anha wa la yunzifun, yang tidak bisa memabukkan dan tidak membuat pusing. Dan di surga nanti arak itu adalah halal. Kalau di dunia haram. Siapapun, walaupun yang minum bukan namanya Muhammad. Kenapa ketawa? Kan yang lagi tren ini. Jadi yang namanya bejo, subejo, ngatijo, parwojo, minum arak haram. Innamal khamru wal maizir,
Itu yang diharamkan. Jadi bukan khusus nama Muhammad saja atau nama Maryam atau Maria. Ya. Sulastri minum haram. Iya, haram. Kalau di surga nanti, Masya Allah, halal dan tidak memabukkan, tidak membuat pusing. Dan tidak hanya itu, maka ini berbekal di antaranya duduk di majelis ilmu, di antaranya bersedekah, berbuat baik, apapun. Ini di antara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berita gembira. Ya. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan mimma yatakhayyarun, apa yang mereka inginkan, buah-buahan pilihan yang mereka inginkan ada siap. Kita belum tentu di rumah kita, di kediaman kita setiap harinya mempersiapkan buah, misalkan 5 jenis buah. Ada anggur, ada apel, ada salak, misalkan ada jeruk, ada buah naga, baru 5. 6 ada semangka. Ini semua belum tentu kita ada yang disebut tadi 6 buah dipersiapkan oleh keluarga kita, belum tentu. Kita kadang makan anggur berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali. Kadang seperti itu. Di surga, Masya Allah, yang mempersiapkan, Masya Allah, wildanun mukhalladun. Wildanun mukhalladun. Siapa yang tidak senang dengan anak-anak? Cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang tidak pernah berubah, harum. Masya Allah. Dan tidak hanya itu, di ayat 21 yang akan dipersiapkan kepada hamba yang senantiasa beramal saleh di dunianya, walahmi thairin mimma yashtahun. Dan jenis makanan seluruh daging termasuk walahmi thairin, daging burung. Daging burung, ini burung khusus yang ada di surga. Bukan burung yang di dunia. Namanya sama tapi jenis burungnya berbeda. Dan rasanya, dagingnya itu berbeda. Mungkin antum pernah makan burung dara, tapi burung yang ada di surga yang dipersiapkan kepada hambanya yang ada di dalam surga begitu sangat lezat, sangat nikmat. Walahmi thairin mimma yashtahun. Masya Allah. Kemudian khusus penghuni laki-laki, wahurun ain, ada bidadari yang ain itu adalah matanya yang tidak sipit, yang indah. Jadi kalau mata sipit itu agak dilihatnya kurang kayak baru bangun tidur kan gitu kan. Di surga itu Masya Allah, bidadari yang jeli matanya. Masya Allah. Ini khusus laki-laki. Kalau perempuan bagaimana Ustadz? Dipersiapkan juga. Pasangan yang ganteng sekali. Tidak seperti pasangan yang di dunia, yaitu suaminya. Hanya satu. Dan nikmatnya melihat pasangannya itu, yakni suaminya, tidak ada bandingannya kenikmatan dibandingkan dengan dunia ini. Ini. Jadi bukan bidadari yang didapat oleh kaum wanita di surga. Masya Allah. Bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari yang akan diperuntukkan laki-laki penghuni surga nanti ka'amsal, bagaikan lu'lu', mutiara al-maknun yang tersimpan. Bagaimana mutiara yang sangat bagus, yang sangat mahal disimpan di suatu tempat di dalam kaca, melihatnya sangat senang sekali. Artinya nggak ada bintik-bintik hitamnya, nggak perlu facial, ya, nggak perlu menghilangkan jerawat. Begitu sangat bersih. Iya Bu, betul Bu.
Ya, ibu-ibu sekalian, indah, nggak ada bintik-bintik, nggak perlu pakai sunblock, nggak perlu pakai lipstick. Masya Allah, jamilahnya, cantiknya luar biasa, luar biasa. Dan di dalam surga itu sudah tidak salat lagi, tidak sedekah, tidak ada pengajian lagi begini. Tinggal menikmati. Tinggal menikmati apa yang Allah janjikan kepada hambanya. Insya Allah. Dan kenikmatan itu kekal, abadi selama-lamanya. Di dunia ini paling bertahan 90 tahun sekarang ini. Itu pun kalau bertahan. Ada Pak Menteri kemarin mati di hari apa itu? Iya. Umurnya enggak nyampe 80 tahun itu. Menikmati pangkatnya hanya berapa tahun saja. Menikmati hartanya, bersenang-senang dengan berapa tahun saja. Tapi di surga, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Maka ketika kita sedang futur, sedang malas, ya, maka ingat. Ingat apa? Ingat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, nanti saya nggak dapat bidadari. Aduh. Ya. Kalau tidak dapat bidadari berarti tidak berada di dalam surga. Namanya penghuni surga itu semuanya pasti dapat pelayan, dapat makanan yang dipersiapkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sangat jelas di ayat 24-nya ini. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai bentuk balasan semua itu terhadap mereka yang beramal. Kalau tidak beramal tidak mungkin dapat pahala. Pingin dapat amal mengaji hari Rabu sore tapi tidak mengaji, ya tidak dapat amal. Pingin dapat sedekah tapi tidak bersedekah. Pingin dapat pahalanya salat duha tapi tidak mengerjakan salat duha. Maka kebalikan daripada la jazaa'a bima kanu ya'malun, tidak akan dapat balasan bagi orang yang tidak beramal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, semoga Allah melimpahkan rahmat dan barakahnya kepada kita. Seperti kita berharap ingin mendapatkan pahala kurban. Besok, misalkan, insya Allah tanggal berapa akan dilaksanakan kurban? 11 ya? Senin ya, insya Allah. Berharap ingin dapat pahala berkorban tapi tidak berkorban. Apakah ikut patungan atau tidak patungan? Ya tidak dapat pahala, hanya korban perasaan saja. Iya. Tidak dapat pahala, yang dapat pahala yang berkorban. Hatta ustadz kalau tidak berkorban ya tidak dapat pahala korban. Maka setidak-tidaknya kalau kita tidak berkorban, ikut jadi panitia korban lah. Biar ikut andil kebaikannya. Karena puncaknya di antara amal saleh di tanggal 10 itu selain ibadah yang berkaitan dengan lisan zikir, dengan amalan salat, sedekah, kemudian harta yang dikeluarkan oleh seorang hamba yang diberi keluasan rezekinya, kemudian mereka mengeluarkan sebagian dari hartanya. Ya. Padahal kadang umat Islam rata-rata punya mobil, misalkan mobilnya Terios atau Avanza, itu pajaknya setahun itu kurang lebih 2,5 jutaan itu. 2,5 jutaan itu pasti harus dibayar pajak itu. Apalagi sejenis mobil Innova yang Reborn dan sejenis mobil-mobil mahal lainnya, itu di atas itu pajaknya.
Padahal kita ketika patungan untuk sapi, ya paling mahal itu 3,5. 3.500.000. Kalau di tempat saya patungannya cukup hanya 3 juta. Di tempat tinggal, di RT, di RW, di kampung yang mana tempat tinggal saya tinggal sekarang. Alhamdulillah jamaah diberi motivasi dengan kajian. Alhamdulillah bisa ikut andil. Bahkan tadi pagi saya tanya sudah dapat berapa kepada timnya. Sudah dapat berapa sapi? Alhamdulillah Ustadz baru 16 sapi. 16. Karena memang perlu dimotivasi. Sementara bayar pajak itu 3 juta ndak iman-iman itu. Ndak sayang-sayang, harus dibayar itu kan. Insya Allah. 16 belum kambingnya. Ya. Jadi kalau pingin berkorban, ingin dapat pahala kurban, tapi keinginan itu tidak dilaksanakan, tidak patungan, tidak membeli kambing sendiri, maka ya tidak akan dapat. Maka di ayat 24 ini jazaa'an bima kanu ya'malun. Disinilah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam surga itu di ayat yang ke-25, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Tidak sama sekali mendengar ucapan yang sia-sia, lagwa, yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, wala ta'sima, dan ucapan-ucapan dosa, ucapan yang menyakitkan tidak pernah didengar di dalam surga. Jadi perkataan di dalam surga adalah perkataan yang menyejukkan. Dan di dalam surga tidak ada bahasa Jawa, tidak ada bahasa Batak, tidak ada bahasa Padang, tidak ada pakai bahasa Madura, bahasa Lampung nyukabar, ya itu nggak ada lagi. Ya, semua berbahasa Arab. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halak? Bahasa Arab semua. Kita walaupun sementara kita tidak faham, tidak mengerti tentang bahasa Arab, maka nanti dengan sendirinya kita mampu berbahasa Arab. Bahasa Arab yang kita pertama pakai walaupun kita tidak mengerti dan kita harus menjawab dengan bahasa Arab, yaitu bukan di surga, bukan di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama kali kita akan menerima pertanyaan dari malaikat di alam kubur. Malaikat itu akan bertanya kepada kita dengan pertanyaan bahasa Arab. Dengan pertanyaan bahasa Arab. Bagaimana kita nggak kursus bahasa Arab, Ustadz? Ketika amal kita baik, amal soleh kita memenuhi syarat ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah akan mampu menjawab dengan bahasa Arab. Ketika malaikat bertanya, mahadzar rajul, siapakah ini laki-laki ketika di alam barzah, di alam kubur, maka insya Allah bagi hamba-hamba yang senantiasa beramal baik waktu masa hidupnya, ia akan menjawab, hadza Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia akan bisa menjawab begitu. Jangan khawatir, tidak perlu kursus dulu. Abu Lahab, Abu Jahal, orang Arab dan pandai berbahasa Arab. Tapi dalam riwayatnya tidak akan mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat. Sudah orang Arab, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan di dalam surah Al-Lahab itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat yada, celakalah, kecelakaan yada bagi kedua tangan abi lahab wa tabb, dengan sungguh binasalah. Jadi tidak bisa menjawab walaupun malaikat itu dengan bahasa Arab. Siapa laki-laki ini? Padahal laki-laki itu keponakannya.
Laki-laki itu bagian dari keluarga dekatnya, tapi tidak bisa menjawabnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tidak bisa menjawab begitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya itu, ini sebagai berita gembira, ya, dijelaskan, ya, tadi yang sebagaimana saya sampaikan, bahwa bidadari itu diciptakan langsung sekaligus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di ayat yang 35. Inna ansha'nahunna insya'a. Inna, sesungguhnya kami Allah, ansha'na, menciptakan kami Allah, hunna, kepada para bidadari. Bidadari semua. Insya'a, dengan sekaligus. Kun fayakun. Jadilah maka jadi. Tanpa ibu, tanpa lahir terlebih dahulu. Langsung diciptakan. Ini untuk si fulan, untuk si fulan. Bidadari, seluruh bidadari. Faja'alnahunna abkara. Maka kami jadikan semua bidadari itu abkara, perawan. Tidak ada yang janda. Iya, paling yang ketawa janda itu. Tidak apa-apa janda. Istri Rasulullah SAW itu banyak jandanya. Iya, Masya Allah. Tapi Allah menciptakan bidadari itu faja'alnahunna abkara urban atraba. Untuk siapa itu? Li ashabil yamin itu. Li ashabil yamin. Untuk hamba-hamba Allah yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Artinya untuk para penghuni surga. Masya Allah. Di dunianya sudah nikmat, sehat, jauh dari penyakit. Ya. Di alam barzahnya tempatnya luas, diampuni oleh Allah. Di akhiratnya akan dimasukkan surga. Masya Allah. Masya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantara, ya, saya tidak menerangkan tentang surga, tidak menerangkan maksudnya tentang neraka, karena waktunya hanya memberikan motivasi begitu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba yang senantiasa beramal baik, yakni beramal saleh tidak hanya dalam waktu tertentu, yakni tanggal 1 sampai 10, tidak. Sepanjang semasa kita hidup. Kalau boleh kita melakukan kebaikan, tidak ada batas waktunya. Namun yang sangat diutamakan, kesempatan kita menjumpai, hari besok ada, lusa ada, sehat, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Bagi yang tidak puasa pada hari ini, hari besok tidak puasa, berpuasalah pada tanggal 9. Berpuasalah pada tanggal 9. Ya, berpuasalah pada tanggal 9, sebagaimana puasa pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah itu adalah inni ahtasibu ayyukaffira. Aku berharap Rasulullah SAW agar Allah menghapus dosa-dosaku 1 tahun sebelumnya dan menghapus dosa-dosaku 1 tahun Masya Allah. Kita tentunya jangan menyia-nyiakan hal perbuatan yang bisa menghapus dosa. Jangan menyia-nyiakan itu. Karena kita ini begitu sangat banyak dosa. Maka ketika ada keutamaan amalan yang berkaitan dengan penghapusan dosa, lakukan itu. Jangan sia-siakan. Padahal puasa cuma satu hari. Mari kita tidak makan hanya 1 hari saja, mulai dari anggaplah jam 5 subuh misalkan, atau jam setengah 5. Ya, jam setengah 5 sampai jam 6, 5 menit misalkan tidak makan. Kita akan diberi pahala yang besar dan Allah akan memberikan ampunan kepada kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan di tanggal 10-nya yang sangat dianjurkan kita, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Kautsar,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fassalli li rabbika wanhar. Fassalli li rabbika wanhar. Maka salatlah di ayat yang kedua, li rabbika untuk Tuhanmu. Di antaranya salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Bagaimana praktik salat Idul Adha? Nanti setelah masuk waktu subuh pada hari Idul Adha, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan dengan istrinya walaupun baru ketemu. Sebaiknya seperti itu. Ya, kita berpuasa sejenak. Jadi masuknya waktu subuh pada hari tanggal 10 Idul Adha, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan badan dengan suaminya atau dengan istrinya. Kemudian mandi sebagaimana mandi besar. Mandi sebagaimana mandi besar. Ya. Mandi artinya keramas ke seluruh badan. Ya, kalau mandinya biasa tidak pakai sabun, cari sabun. Ya. Kemudian ajak seluruh keluarganya untuk berangkat di mana kita akan menunaikan salat. Di mana kita akan menunaikan salat yang disebut dengan salat Idul Adha. Di waktu keluar dari rumah setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, memperbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh disebut 3 kali, boleh 2 kali. Ya, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu diulang-ulang di tanggal 10-nya. Bahkan malam tanggal 10-nya dianjurkan setelah terbenamnya matahari. Dan jangan pelan. Dan jangan pula bengak-bengok. Artinya diperdengarkan. Sambil kita berkendaraan, sambil naik motor, nikmati Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillah. Istri kita, anak kita disuruh, ya. Artinya tidak hanya sekedar didengar oleh dirinya sendiri, dianjurkan untuk didengar setidak-tidaknya oleh dirinya sendiri. Allahu akbar, perbanyak itu. Masya Allah. Dan perbanyak selain zikir-zikir itu yang sangat utama, ya zikir itu. Mengagungkan Allah, waliyukabbirullahu ala ma hadakum. Kemudian zikir selain itu di tanggal 9-nya, di tanggal 9, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi yang berkorban, segera menempuh tempat penyembelihannya ketika akan menunaikan sembelihan tanggal 10. Kalau tidak ditunaikan tanggal 10 sembelihannya, boleh menyembelih pada tanggal hari-hari ayyamut tash, tanggal 11. Di sini insya Allah dilakukan tanggal 11. Semoga Allah memberikan kelancaran, keamanan, keselamatan, kebarokahan, kesehatan yang barokah kepada kita semua. Ya, insya Allah motongnya sapi ya, bukan unta ya. Ya, saya belum pernah menjumpai unta di Indonesia ini. Ya, saya pernah menyembelih unta, tapi bukan di Indonesia. Ketika saya di Saudi. Ya, kecil-kecil begini ini pernah motong unta yang tinggi itu. Ya, saya sama teman saya diguyonin. Diguyoninnya begini kalau bahasa Indonesianya. Ya Ja'far, apakah kamu bisa? Kamu pendek begitu bisa motong unta gitu loh, gitu kan. Seperti itu. Jadi alhamdulillah, dan unta itu tidak perlu diikat seperti sapi. Tidak perlu diikat seperti sapi. Manut. Ya. Kalau sapi harus diikat, kalau nggak diikat bisa lepas itu. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah sore hari ini kajian untuk memotivasi, diceritakan tentang pahala-pahala. Kalau kita masih tidak punya
kesemangatan, Masya Allah, berarti hati kita ini sedang tertutup. Dan mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang istiqamah. Dan Allah takdirkan, semoga Allah mentakdirkan kepada kita menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Ya, 10 menit ke depan, ya, bila ada pertanyaan berkaitan dengan yang disampaikan, kalau ada pertanyaan, ya silakan. Nah, mohon maaf, sebentar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari grup Berikut yang akan saya tanyakan ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, kenapa hari-hari tanggal tasyrik 11, 12 dan 13 itu tidak boleh puasa? Itu artinya dalil yang masuk akal apanya? Ya, Pak. Kemudian yang kedua, terkadang kita takbiran itu kalau hari Idul Fitri itu lebih banyak dibanding hari-hari Idul Adha. Kadang-kadang di masyarakat seperti itu, Ustaz. Nah, itu sebenarnya dalil yang sesungguhnya itu bagaimana, Ustaz? Kemudian juga lafal itu ada yang 2, ada yang 3. Ya Allah, ada yang 3, ada yang 2 itu. Ini yang sahih yang mana, Ustaz? Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula quwwata illa billah. Pak Selamat walaupun jatuh sakit selalu selamat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Bukan hanya Pak Selamat. Ya, kalau sakit ya tetap sakit Pak Selamat. Berkaitan di antara yang tidak boleh berpuasa adalah larangan khusus sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan. Di ayyamut tasyrik itu hari penyembelihan dan tidak boleh makan. Termasuk Idul Adha. Idul Adha itu haram ketika tidak makan. Jadi tidak makannya itu hanya sebagai bentuk anjuran yang sangat ditekankan mulai dari waktu subuh sampai selesainya sholat Idul Adha. Itu tidak makannya. Mengapa ada perintah begitu? Ya kehendak Allah. Sehingga dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah sholat Idul Adha tidak boleh tidak makan, harus makan. Karena itu hari raya, hari sedang bergembira, tidak boleh kehausan, kelaparan. Bahkan disitulah ada namanya kurban. Disitulah ada kurban. Bahkan orang Muslim, bahkan di luar Muslim, diberi daging kurban untuk menikmati, untuk memakan dagingnya. Apakah itu berupa unta atau sapi atau kambing. Harus makan. Pak Selamat gayanya mau puasa di bulan Idul Adha, di hari Idul Adha. Nggak usah bergaya-gaya. Ini guyon Pak Selamat ya. Pokoknya makan, bikin rendang, bikin sop daging, sop buntut, wah Masya Allah. Nikmati pokoknya. Atau kepala kambingnya mau digulik, nikmati. Nikmati. Termasuk fi ayyamit tasyrik. Ya, di ayyamut tasyrik itu 3 hari, tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Ini juga hari penyembelihan, Yaumun Nahar. Termasuk hari penyembelihan, di mana hari penyembelihan itu juga tidak boleh makan. Harus dinikmati. Kira-kira kambingnya mau digoli apa mau apa Pak Selamat? Masya Allah. Jadi itu diantaranya. Maka termasuk tanggal 11-12 itu, kenapa kok dilarang berpuasa? Karena memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah dilarang berpuasa yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Allah perintahkan laksanakan, dan apa yang Allah larang jauhi. Demikian pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa diantaranya dalil yang menunjukkan karena ayyamut tasyrik
tanggal 11, 12, 13 itu adalah termasuk Yaumun Nahar. Yaumun Nahar, hari-hari penyembelihan. Saya kalau tidak sempat ketika masih di Saudi, ketika tidak sempat tanggal 10, ya saya motong tanggal 11. Tidak sempat tanggal 11-nya, tanggal 12. Tapi tanggal 13 belum pernah. Kadang melayani jamaah-jamaah haji dari Indonesia, Ustadz saya antarkan ke tempat pemotongan. Ya. Tuh, yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, pertanyaannya, kenapa lafaz-lafaz takbir itu kalimat Allahu Akbar kok ada perbedaan? Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Belakangnya sama. Mana yang lebih sahih pertanyaannya? Yang pertama, yang 2 kali. Namun yang kedua, hadisnya para pentahqiq hadis adalah mengatakan hasan. Jadi tidak mengapa juga dipraktikkan. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu diulang-ulang terus begitu. Boleh Allahu Akbarnya 2 dan boleh Allahu Akbarnya 3. Kalau saya, bagaimana prakteknya? Kalau biasanya saya belum pernah berhari raya di tempat tinggal mertua saya. Kalau di kampung saya juga biasa. Karena di kampung tempat mertua itu kebiasaan takbirnya 3, besok saya mau hari raya di sana. Tidak mengapa mempraktekkan Allahu Akbar 3 kali. Karena ada riwayat yang para ahli hadis menyatakan itu hadisnya hasan. Boleh dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Hanya 2 Pak Selamat ya. Yang lain gantian. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Dengan Bapak siapa? Bapak Mukhtar. Masya Allah. Ahsanta ismuk. Sangat bagus nama Bapak Mukhtar. Saya punya sahabat kiai namanya Imam Mukhtar rahimahumullah. Bapak salah satu dokter. Oh pasien. Iya, tapi enggak apa-apa, dokter ibu, dokter anak gitu kan. Dokternya, karena bapak itu bisa ngasih nasihat kepada anak dan istrinya. Pak Mukhtar, apakah boleh berpuasa pada hari Sabtu? Kebetulan ada perselisihan itu bahasanya yang lebih nyaman, lebih soft, lebih lembut, perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari kalangan fuqaha, ilmu fikih. Ya. Pertama, di Indonesia khususnya dari salah satu organisasi memutuskan pada, saya tidak perlu menyebut organisasinya, ya, hari Sabtu sudah Idul Adha. Tidak mengapa mempunyai keyakinan seperti itu, karena rujukan yang dipakai adalah al-hisab. Hisab itu hitungan. Dalam setahun ke depan, 2 tahun ke depan dihitung. Itu. Dihitung. Memakai itu dibolehkan dalam agama. Kemudian sebenarnya di organisasi itu tidak karena menghitung hisab, tapi digandeng dengan ru'yah, dengan melihat. Ada 2 metode yang digabung. Sehingga pakar di kesimpulannya, di majelis tarjihnya, yaitu memilih
untuk Idul Adha tahun ini, organisasi itu ya kita kenal semua, organisasinya Muhammadiyah, yaitu adalah hari Sabtu. Tidak mengapa kalau Bapak Mukhtar mau mengikuti Muhammadiyah berkaitan dasar-dasar yang menjadi rujukan. Namun kita tidak boleh pelimplang. Ketika kita punya keyakinan kepada itu, lakukan saja. Ya, tidak perlu dijadikan ribut-ribut sebenarnya. Ya. Kemudian bagaimana? Boleh atau tidak kita mengerjakan puasa hari Sabtu? Karena hari Sabtu ini adalah bukan Idul Fitri yang ditentukan oleh Kementerian Agama, oleh ulil amri kita. Di dalam surah An-Nisa di ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah, walaupun di kalimat itu tidak ada wa atiu, tapi wawunya kembali ke atiu. Dan taatlah kalian kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Pemerintah kita, mohon maaf, tidak sembrono, tidak ngawur. Manggil pakar-pakarnya juga. Ada kalangan-kalangan dari kalangan ulama, dari semua ulama. Sehingga di saat itu pemerintah kita tidak melihat ruqyah. Kalau tidak melihat, sebagaimana dasar hadisnya, ya ketika tidak melihat, tidak boleh melakukan puasa, tidak boleh melakukan Idul Fitri atau Idul Adha. Ketika tidak melihat bulan pada tanggal 1 di Syawal misalkan kalau Idul Fitri, kalau ini di Dzulhijjah. Jadi sikap pemerintah kita sangat tepat. Dengan pakai alat yang canggih dan segala macam. Maka silahkan kita mau milih yang mana, tidak perlu diperdebatkan. Bolehkah Ustadz? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kana Nabi SAW yasumu tis'a min Dzulhijjah. Rasulullah SAW berpuasa tanggal 9 dari bulan Dzul. Jadi di hadis itu tidak menentukan Arafah. Bagaimana kalau yang berselisih 12 jam, yang berselisih 10 jam dengan Saudi? Tentu berbeda. Maka Pak Mukhtar, kalau panjenengan keyakinannya hari Sabtu itu yakin mau mengikuti pemerintah, jangan ragu-ragu lagi. Ya, insya Allah saya ngikuti ulil amri. Jadi saya mengikuti ulil amri, saya Idul Adhanya di hari Ahad. Di hari Ahad. Lah kecuali Pak Mukhtar mau pindah negara, enggak apa-apa. Ya boleh ikut Saudi dan sekitarnya yang mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan, berusaha untuk menyampaikan yang hak, berusaha untuk menyampaikan yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman salafus salih, salaful ummah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, yang salah, khususnya kepada penanya, kepada Pak Mukhtar, kepada Pak Selamat. Kalau tidak memuaskan, tapi itu sebatas kemampuan saya diberi ilmu sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesehatan yang barokah kepada kita dan kepada keluarga kita dan kepada seluruh kaum muslimin, dan semoga tempat di mana kita usaha, di mana kita bekerja, semoga Allah memberikan keamanan, keselamatan yang barokah. Allah memberikan laba yang barokah. Allah memberikan kesejahteraan yang barokah dan memberikan manfaat kepada seluruh banyak umat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita senantiasa menjadi hamba yang istiqamah, dan semoga harapan kita semua, semoga Allah mentakdirkan kita dan keluarga kita menjadi hamba yang husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.